Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ila asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Sindu Prasyura. Saya NIM 230203600070. Saya dari kelas SB3 Hukum Ekonomi Syariah. Baik, tujuan saya membuat video ini saya akan menjelaskan tentang check and balance dalam pembagian kekuasaan upaya menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan check and balance terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan check and balance? Check and balance adalah suatu prinsip konstitusional yang mengatur hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini untuk saling mengawasi, untuk saling mengimbangi dan membatasi kekuasaan masing-masing. Maksud dari kekuasaan masing-masing adalah untuk membagi kekuasaan tersendiri antara yudikatif itu apa, eksekutif itu apa, dan legislatif itu apa. Jadi bertujuan untuk saling melindungi dan saling mengawasi agar tidak terjadinya pelanggaran. Jadi maksud dari pelanggaran di sini adalah kayak seperti pelanggaran terhadap pemerintah, seperti melakukan korupsi, seperti menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari check and balance di sini adalah untuk melindungi hak warga negara dengan pembagian kekuasaan yang seimbang, dan hak-hak individu lebih utama dan lebih terjamin dan terhindar dalam potensi ketidakadilan pemerintah. Jadi tujuan check and balance ini tuh untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari pemerintah yang menyalahkan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme check and balance. Mekanisme check and balance itu ada 3. Yang pertama, legislatif terhadap eksekutif. Yang kedua, ada eksekutif terhadap legislatif. Yang terakhir, ada yudikatif terhadap dua cabang tersebut. Contoh dari legislatif dan terhadap eksekutif. Yang pertama adalah kewenangan pemberhentian presiden secara impeachment. Yang kedua ada persetujuan dalam pengangkatan penjabat. Selanjutnya ada eksekutif terhadap legislatif. Contoh pertama ada hak veto undang-undang. Yang kedua ada perubahan pengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang. Yang selanjutnya ada pembubaran legislatif dalam keadaan tertentu. Ingat, hanya dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan mendesak. Selanjutnya ada yudikatif terhadap cabang lainnya. Contohnya adalah pengujian kebijakan eksekutif. Yang kedua ada judicial review. Judicial review itu apa? Judicial review itu adalah pengawasan oleh lembaga peradilan terhadap undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara bagaimana check and balance tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Saya akan menjelaskan 2. Yang pertama ada peraturan perlindungan hak-hak mendesak melalui mekanisme pengawasan hak-hak dasar warga negara dapat terlindungi dan potensi pelanggaran kekuasaan. Jadi melindungi hak-hak warga negara dan dapat melindungi potensi dari penguasaan kekuasaan dari penguasaan para pemegang legislatif tersebut, kayak dari legislatif, kayak dari eksekutif dan yudikatif tersebut. Dan selanjutnya adalah bertanggung jawab.
bertanggung jawab pemerintah setiap lembaga yang dituntut untuk menjelaskan dan mengarah pada kepentingan publik. Jadi bertanggung jawab setiap lembaga untuk dituntut melindungi dan menjelaskan para untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kita sebagai warga negara, untuk sebagai masyarakat. Jadi cara untuk mewujudkan check and balance tersebut, yang pertama ada komitmen politik yang kuat, yang kedua adalah pendidikan politik berkelanjutan, yang terakhir ada pengajuan lembaga demokratis. Dan itu cara untuk mewujudkan check and balance tersebut. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.